Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, channel Arpan Semanja. Mudah memahami kimia. Di channel ini akan dijelaskan konsep dasar kimia beserta contohnya masing-masing. Mohon untuk Anda subscribe dengan menekan tombol subscribe dan juga menekan tanda loncengnya untuk mendapatkan info terbaru tentang video yang saya upload. Anda juga bisa menekan like dan dislike dan membagi video ini ke teman Anda yang ada di Facebook, Instagram, dan Telegram. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar materi kimia yaitu tentang hidrokarbon. Ini adalah merupakan pelajaran kimia SMA atau MA yang sekarang itu diajarkan di kelas 11, tapi mau diajarkan di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 tidak ada persoalan. Yang penting inti materi hidrokarbon ada. Kita akan mulai dengan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hidrokarbon ini sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu di pengelasan. Jadi gas yang dipakai di pengelasan ini adalah merupakan senyawa hidrokarbon. Kemudian yang kedua adalah ini pipa paralon atau PVC. Ini bahan dasarnya itu adalah juga merupakan hidrokarbon. Kemudian yang ketiga ada proses pengaspalan jalan. Jadi aspal ini merupakan hidrokarbon. Jadi fraksi paling bawah di minyak bumi. Kemudian ada tabung gas LPG. Jadi gasnya ini yang dipakai sehari-hari juga merupakan hidrokarbon. Kemudian ada Pertamina, ini adalah loket pembelian bensin, Pertalite, Pertamax. Jadi bensin, Pertalite, Pertamax itu adalah merupakan hidrokarbon. Ini sebagian kecil dari hidrokarbon yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas, apa itu senyawa hidrokarbon? Sesuai dengan namanya, hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen H dan unsur karbon. Jadi hidrogen dan karbon. Contohnya itu adalah metana, ada etuna, etuna ini digunakan untuk pengelasan, etena C2H4, pentana C5H12. Kalau kita lihat senyawa ini semuanya karbon, hidrogen, ini juga karbon, hidrogen, ini juga karbon, hidrogen, dan begitu banyak senyawa yang lain. Itulah pengertian dari senyawa hidrokarbon. Bagaimana kita mengetahui adanya atom karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon? Yang pertama, kita bisa lakukan dengan praktikum. Bagaimana caranya? Jadi ini adalah desain alat untuk kita mengetahui adanya karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon. Yang kita siapkan adalah yang pertama lampu spiritus. Ini botol tabung kaca disertai tutup. Ini pipa kaca. Ini tabung yang disertai tutup. Caranya adalah kita taruh sampel di sini, sampel atau bahan. Kemudian kita tambahkan CuO, tembaga 2 oksida. Nah, di tabung yang satu ini kita taruh air kapur, air kapur. Setelah itu kita panaskan, ini dipanaskan. Nanti gasnya akan naik ke sini, memenuhi kaca ini dan akan mengalir ke sini. Kalau sampel itu mengandung karbon, maka air kapur ini akan berubah menjadi keruh, akan berubah.
Tapi kalau sampal itu tidak mengandung karbon, maka air kapur ini akan seperti semula, tidak terjadi perubahan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hidrogen? Biasanya dalam praktikum di sini akan ada titik-titik air. Ingat, air itu mengandung H2O. Nah, dari mana H2O? Ya dari sampel, karena di sini kan CuO, tidak ada H2, di sini tidak ada H2 sama sekali. Jadi dipastikan bahwa sampel ini mengandung hidrogen, seperti itu. Cara kedua yaitu melalui pembakaran. Bagaimana caranya? Sampel atau bahan, kalau dia dibakar dan menghasilkan arang, maka wajib memiliki karbon. Ya, begitu caranya. Kemudian sekarang kita masuk ke senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa karbon biasanya disebut sebagai senyawa organik karena awalnya senyawa karbon ini diperoleh dari benda-benda yang hidup, baik tumbuhan maupun hewan, sehingga sering disebut senyawa organik. Nah, senyawa organik ini atau senyawa karbon itu memiliki jumlahnya yang sangat banyak, jutaan. Tetapi ingat bahwa senyawa organik ini intinya harus mengandung atom karbon. Selain karbon, biasanya bergabung dengan unsur hidrogen, ada oksigen, ada belerang, ada nitrogen, dan fosfor. Jadi ada 6 senyawa yang biasanya yang terkandung di dalam senyawa organik. Tetapi intinya satu, harus mengandung atom karbon. Semua senyawa organik harus mengandung atom karbon. Nah, di satu sisi ada namanya senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini jumlahnya ribuan. Padahal kalau kita tahu bahwa selain unsur yang 6 ini, itu ada 114 unsur yang ada di tabel periodik. Nah, pertanyaan adalah kenapa hanya 6 unsur mengandung jutaan, tetapi yang 112 unsur tadi itu hanya ribuan. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena atom karbon memiliki keunikan atau kekhasan. Apa keunikannya? Yang pertama adalah atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Ya, jadi 4 elektron pada kulit terluarnya. Yang kedua adalah atom karbon relatif kecil. Kemudian yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Rantai itu dapat berupa ikatan tunggal maupun ikatan rangkap. Ketiga komponen ini akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Kita tahu bahwa untuk mencapai konfigurasi elektron, itu atom karbon ini dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi ini elektron valensinya 4 ikatan kovalen. Ya, jadi semuanya 4. Bentuk lainnya seperti ini. Jadi ini C, ini H, ini C. Karbon yang ini harus 4 ikatannya. Ini juga sama, yang kedua ini. Ini 4. Jadi semuanya 4. Ya. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Inilah keunikan pertama dari atom karbon. Yang kedua adalah atom karbon relatif kecil. Dari mana kita tahu dia kecil? Ya dari konfigurasi elektron. Dengan menggunakan sistem kulit, konfigurasi dari karbon yang memiliki nomor atom 6 itu 24. Kalau digambarkan, itu akan menjadi seperti ini. Di kulit pertama, kulit K ini ada 2 elektron. Di kulit kedua ini ada 4 elektron. Ya. Apa dampaknya? Apa akibatnya kalau dia kecil?
maka akibatnya adalah ikatan kovalen yang dibentuk adalah sangat kuat. Ikatan kovalen itu adalah ikatan karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Dan ini sudah dipelajari waktu mempelajari ikatan kimia. Jadi ini keunikan yang kedua, atom karbon relatif kecil. Keunikan yang ketiga adalah atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Rantai itu berikatan tunggal maupun rantai itu berikatan rangkap. Yang bentuk ikatannya ini namanya tunggal, ya. Jadi yang pertama ini tunggal. Antara C dengan C ini ikatannya satu. C dengan C ikatannya satu. Bentuk kedua adalah ikatannya rangkap dua. Ini rangkap dua. Meskipun tidak semuanya rangkap dua. Kalau mengandung satu saja, rangkap dua sudah masuk ikatan rangkap. Dan yang ketiga ini adalah ini namanya ikatan rangkap tiga. Ini ya. Jadi begitu banyak atom C-nya. Jadi rantai yang bisa dibentuk ini bahkan ratusan, bahkan ribuan sama atom C. Ini yang tidak bisa dimiliki sama unsur yang lain, yaitu karbon dapat membentuk rantai karbon. Karena tiga urusan inilah sehingga wajar tadi kenapa senyawa karbon yang disebut senyawa organik memiliki jumlah yang banyak, yaitu jutaan. Kita masuk ke berikutnya, yaitu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Apa itu atom C primer? Atom C primer adalah atom C yang terikat pada satu atom C lainnya. Seperti ini, atom C ini. Jadi C yang ujung ini mengikat satu C yang ini. C yang ujung ini mengikat C yang ini. C yang ujung ini sama. Jadi primer itu tempatnya di ujung, ya, di ujung. Ini primer, ini primer, ini primer, ini primer, ini primer, ini primer, ini primer. Semuanya di ujung. Kemudian atom C sekunder. Sekunder itu mengikat dua C yang lain, dua C. C yang ini sekunder. Jadi mengikat C, mengikat C. Yang kemudian yang kedua ini yang sekunder, ini juga sekunder. Yang di struktur ketiga ini yang sekunder, ini yang sekunder, ini yang sekunder. Tersier itu mengikat atom C yang lain jumlahnya 3. Yang tersier itu yang ini, ya, yang ini. Sama yang ini. Ini mengikat 1, 2, 3. Jadi yang dilihat itu C, bukan lihat H, gitu ya. Yang terakhir yang kuarterner mengikat 4 atom C yang lain. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dihitung, di struktur pertama, primernya 2, 1, 2. Sekundernya 1, yang tengah. Tersiernya tidak ada, kuarternya tidak ada. Di struktur kedua, primernya 1, 2, 3, 3. Sekundernya 2, yang ini sama yang ini. Tersiernya 1, yang ini kuarternya tidak ada. Dan di struktur ketiga, atom C primernya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekundernya 3, 1, 2, 3. Kemudian tersiernya 1, ya, tersiernya yang ini saja, kemudian kuarternya 2, 1, 2. Itu tentang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Kemudian kita masuk ke latihan, ya. Jadi dengan modal tadi, ini nanti bisa kalian coba untuk menentukan berapa jumlah atom C primer, sekunder, dan tersier. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon ini digolongkan ke dalam 2 kategori. Pertama, itu berdasarkan bentuk rantai, ya. Terbagi menjadi
3 hal. Yang pertama namanya hidrokarbon alifatik. Apa hidrokarbon alifatik? Hidrokarbon dengan rantai terbuka. Yang kedua penggolongannya hidrokarbon alisiklik, yaitu hidrokarbon dengan rantai tertutup atau siklik atau siklis. Kemudian yang ketiga hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon yang memiliki kerangka dasar itu 6 atom karbon, seperti cincin dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh berikut ini. Ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah ini namanya hidrokarbon alifatik karena rantainya terbuka seperti ini. Jadi bentuk ini saya ambil atom C-nya saja. Jadi lurus seperti ini, ya. Bentuk kedua ini juga masuk alifatik, ya. Jadi tidak ada bundarannya, tidak ada sikliknya. Masih rantai terbuka terlihat. Meskipun ini namanya cabang, bentuknya tidak beraturan, masuk ke dalam alifatik. Contoh ketiga itu seperti ini. Jadi terlihat di sini ada bundarannya, ada sikliknya. Kalau saya ambil atom C-nya semua, nah ini. Kalau ada seperti ini, maka namanya alisiklik, ya, karena ada siklik, ya, karena ada tertutupnya, ya, ini. Kemudian yang terakhir ini namanya aromatik. Jadi syaratnya aromatik seperti ini, ada 6 atom C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada ikatan rangkap berselang-seling. Ini 2, berselang-seling. Ini 2, ini 2. Dasarnya begini. Kalau ada bentuk lain seperti ini juga masuk aromatik karena dasar ini terpenuhi. Nanti bagaimanapun bentuknya, mau dia ada di pinggirnya ada CH3, ada CH2, CH3 atau yang lain. Yang penting bentuk dasar yang ini ada, maka termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, yang kedua adalah berdasarkan jenis ikatan. Tadi yang pertama berdasarkan bentuk rantai. Yang kedua berdasarkan jenis ikatan antar atom C. Terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama namanya hidrokarbon jenuh, yaitu ikatan antar atom C-nya tunggal semuanya, seperti ini. Ini 1, 1, 1, 1. Ini tunggal semuanya, ya. Atau yang ini, yang tidak teratur ini, bercabang ini. Ini tunggal, jadi C dengan C ini 1, C dengan C ini 1. Ini namanya hidrokarbon jenuh. Kemudian yang kedua, tak jenuh, yaitu yang ikatan antar atom C-nya ada yang rangkap 2 atau 3. Contohnya seperti ini. Ini ada rangkap 2, meskipun tidak semuanya, ini masuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh. Yang kedua adalah seperti ini. Dia ada rangkap 3, meskipun 1 juga masuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh, ya, seperti ini. Contoh soal. Jadi tentukan jenis hidrokarbon berikut ini, yang seperti ini. Jadi ketika kita menyelesaikan soal, maka digabunglah tadi yang di atas, itu berdasarkan bentuk rantai dan jenis ikatan. Ini jawabannya hidrokarbon alisiklik tak jenuh. Kenapa alisiklik? Karena ada sikliknya, tertutupnya seperti ini. Kenapa tak jenuh? Karena ada ikatan rangkap 2. Contoh kedua seperti ini. Ini namanya hidrokarbon alifatik tak jenuh. Kenapa alifatik? Karena ini terbuka. Tidak ada sikliknya, tidak ada tertutupnya sama sekali. Kenapa tak jenuh? Karena ada ikatan rangkap 3. Kemudian yang seperti ini. Ini namanya hidrokarbon alifatik jenuh. Kenapa alifatik? Karena semuanya terbuka. Ya. Kenapa jenuh? Karena semua ikatannya antar atom C berikatan tunggal. Agar kalian lebih paham, Anda bisa mencoba latihan 2 ini, menentukan hidrokarbon apakah dia masuk alifatik jenuh tak jenuh, alisiklik, jenuh tak jenuh, atau golongan aromatik. Ada F, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita ke alkana. Ini masih lanjutan dari senyawa hidrokarbon yang kemarin kita pelajari. Kita masuk ke bagian awalnya, apa itu senyawa alkana. Alkana adalah hidrokarbon jenuh, di mana antar atom C-nya hanya terdiri dari ikatan tunggal. Jadi yang masuk yang kemarin. Saya contohkan ada CH4, ada CH3. CH3 ini ikatannya tunggal, CH3, CH2, CH3, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita masuk ke deret homolog alkana. Deret homolog alkana adalah deret atau sekelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan memiliki sifat yang mirip. Ini dia deret homolog alkana. Jadi rumus molekulnya CH4 disebut sebagai metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, dan seterusnya. Jadi ini deret homolog ya. Mohon dihafalkan karena deret homolog ini adalah dasar untuk penamaan senyawa organik lainnya. Jadi yang dihafal jumlah C-nya sama namanya. Misalnya C-nya 5 namanya pentana, C-nya 6 namanya heksana, dan seterusnya. Itu yang dihafalkan. Sekarang kita masuk ke rumus umum alkana. Jadi berdasarkan deret homolog yang di atas tadi, itu bisa kita peroleh rumus umum. Jadi deret homolog yang tadi itu saya contohkan CH4, C2H6, C3H8, C4H10, dan seterusnya. Itu akan diperoleh rumus umum CnH2n ditambah 2 dengan N sama dengan jumlah atom C. Nah, di mana rumus umum ini digunakan nanti untuk membedakan golongan alkana, alkena maupun alkona. Contohnya adalah kita bisa mencari jumlah atom H atau jumlah atom C bila salah satu komponennya diketahui. Contohnya begini. Berapakah H-nya jika jumlah atom C-nya 14? Maka cara mencarinya adalah ini kita kalikan 2 ditambah 2. 2 kali 14 ditambah 2. Jadi 28 ditambah 2 itu jadinya 30. Jadi hanya di sini berarti 30. Atau sebaliknya. Diketahui jumlah atom H yang ditanya itu adalah C-nya. Maka caranya adalah kita kurangi ini dulu. 72 dikurangi 2 baru dibagi 2. Jadi 70 dibagi 2 sama dengan 35. Seperti itu. Agar kalian bisa lebih paham, kalian bisa mencoba soal latihan pertama ini ya. Ini adalah kita menentukan jumlah atom H atau jumlah atom C bila salah satunya diketahui. Kemudian sekarang masuk ke tata nama alkana. Nama alkana ini itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah untuk alkana yang tidak bercabang. Maka namanya sesuai dengan deret homolog yang tadi ditambahkan dengan kata normal atau N di depannya. Jadi kalau tidak bercabang nanti ditaruh N di depan nama tadi yang deret homolog yang di atas. Kalau dia bercabang, maka mengikuti aturan yang pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan rantai induknya, yaitu rantai dengan C yang terpanjang. Selain induk itu namanya cabang. Yang kedua adalah kita diminta memberi nomor induk dimulai dari salah satu ujung yang paling dekat dengan cabang. Kemudian aturan yang ketiga, cabang pada alkana disebut gugus alkil, yaitu gugus alkana yang kehilangan satu atom H. Nanti cabangnya saya berikan di bawah. Kemudian berikutnya, jika terdapat nanti 2 atau lebih cabang yang sama atau sejenis, maka diberi awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya.
Kemudian yang kelima, cabang-cabang yang berbeda ketika pemberian nama itu diurutkan sesuai dengan urutan abjad, sementara awalan normal, sekunder, serta tersier nanti tidak boleh dipakai sebagai awalan. Kemudian yang terakhir itu adalah penulisan namanya, urutannya nomor cabang, kemudian nama cabang sesuai dengan urutan abjad, dan diakhiri dengan nama rantai induk. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma dan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda atau strip. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, sekarang kita masuk ke contoh. Ya, ini tadi yang saya katakan bahwa cabang pada alkana itu disebut sebagai cabang alkil. Ini cabang yang ada. Jadi kalau CH3 nanti namanya metil, kalau C2H5 atau ditulis seperti ini namanya etil. Kalau CH2, CH2, CH3 namanya propil, dan seterusnya. Ini tersier butil. Nah, cabang ini juga dihafal ya. Ini juga dasar penamaan untuk senyawa organik lainnya. Kita masuk ke contoh penamaan alkana yang tidak bercabang dulu. Contoh, berilah nama IUPAC untuk struktur alkana CH3, CH2, CH2, CH3. Kemudian yang kedua adalah ini CH3, CH2, 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 CH3. Jawabannya, ini N-butana. Butana karena dia jumlah atom C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan deret homolog yang di atas N karena dia lurus. Yang bawah ini adalah heptana. Jadi dia sebenarnya tidak bercabang. Kelihatannya saja dia bercabang, tapi tidak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namanya heptana. Ditaruh N di depannya. Ya, ini untuk alkana tidak bercabang. Tinggal menaruhkan awalan N di depan nama tadi. Sekarang masuk ke contoh penamaan alkana bercabang. Contoh 1. Kita diminta memberikan nama dari struktur ini. Struktur CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3. Jadi meskipun tulis H3C ini sama dibacanya CH3 ya, tidak ada masalah seperti itu. Maka langkah pertama, kita tentukan rantai induknya. Jadi yang saya berikan kurung ini namanya rantai induk. Kita ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya cabang metil, jadi CH3 tadi. Ya. Jadi kemungkinannya ada dua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan yang kedua induknya ini. Jadi ini kemungkinan pertama kita beri nomor dari kiri, yang kemungkinan kedua diberi nomor dari kanan. Di antara dua kemungkinan ini, yang mana yang dipakai? Kita lihat posisi cabang. Jadi ini yang di atas, ini posisi cabangnya di nomor 4. Yang di bawah di nomor 3. Maka gunakan yang nomor cabangnya lebih kecil. Ini yang struktur yang bawah ya, yang di bawah yang dipakai. Maka namanya adalah struktur yang bawah ini namanya 3 metil heksana. Jadi 1 2 3, 3 ketemu cabang. Ini metil karena dia CH3, heksana karena 6 atom C. Jadi 3 menunjukkan nomor cabangnya, metil nama cabangnya ini, heksana menunjukkan nama rantai induk yang 6 sesuai dengan deret homolog tadi. Ini contoh pertama. Masuk ke contoh kedua, yang seperti ini. Jadi kita diminta memberikan nama struktur seperti ini. Maka kemungkinan rantai induknya ini banyak. Kemungkinan pertama dari sini ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai cabang, ini sebagai cabang. Kemungkinan kedua adalah kita ini ke sini, ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sekarang. Jadi ini lebih pendek, ini lebih panjang. Ingat bahwa rantai induk itu harus paling panjang. Ada tidak yang lain? Ada. Dimulai dari sini, ke sini. Coba kita lihat. Ini kemungkinan ketiganya ini. Nah, yang pertama rantai induknya 5 atom C. Yang kedua 6, yang ketiga 7. Maka yang dipakai yang paling panjang. Itu aturannya. Berarti struktur yang ini yang dipakai. Struktur yang ketiga ini. Nah, dengan struktur ketiga namanya 3,5 dimetil heptana. Nomor 3 ada cabang metil. Nomor 5 juga ada cabang metil. Karena cabangnya sama, ini ya, cabang metil. Jumlahnya 2, maka disebut di cabangnya ini metil. 3 dimetil
heptana. Kenapa heptana? Rantai induknya jumlah atom C-nya ada 7 seperti itu. Jadi ini kemungkinan begitu caranya menyelesaikan. Jangan langsung, jangan berpikir bahwa semua rantai induk itu lurus seperti itu ya. Boleh jadi dia kemana-mana. Tapi yang jelas dari ujung ketemu ujung. Nah ini ujung ketemu ujung, ini ujung ketemu ujung. Jadi ini juga ujung ketemu ujung seperti itu. Contoh yang kedua. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Kita diberikan nama yang kompleks seperti ini. Jadi, kita tentukan saja mana rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita lihat kemungkinan pertama. Ya, 8. Ada tidak kemungkinan kedua? Ada. Dari kanan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berdasarkan ini mana yang dipakai? Yang dari kanan. Kenapa dari kanan? Kita lihat cabang ini. Cabang ini kalau yang pertama, cabang nomor 3-nya itu adalah CH3 metil, ini 6-nya etil. Kalau ini etil, ini metil. Maka aturannya adalah cabang yang lebih banyak, yang lebih besar jumlah atom C-nya itu lebih kecil nomornya. Jadi ini sama. Nomor 3 ini juga nomor 3. Kalau kasus seperti ini maka cabang yang jumlah atom C-nya lebih banyak itu menempati nomor urut yang lebih kecil. Ini seperti ini. Ya. Jadi namanya adalah 3 etil. E lebih dulu daripada M, metil, 3 etil. Nomor 4, 5, 6. Karena ini metil semuanya namanya trimetil oktana. Karena jumlah atom C-nya 8. Kemudian masuk ke contoh 4. Diminta memberikan nama yang begini. Jadi banyak kemungkinan rantai induknya. Kemungkinan pertama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lurus. Kemungkinan kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah dia. Dari sini ke bawah. Ya, karena ini ujung ke bawah. Ya. Kemungkinan ketiga, dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma di sini cabangnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, aturannya adalah kalau menemukan kasus seperti ini, maka pilihlah cabang yang lebih banyak. Tadi yang ini, 1, 2, 3, 4, 5 cabangnya. Kalau yang ini, 1, 2, 3, 4. Maka pilih cabang yang lebih banyak. Maka ini yang dipakai. Maka saya bilang pakai yang ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini cabang, ini cabang, ini cabang, ini cabang, ini cabang. Oke, namanya 3 etil. Ini cabangnya nomor 3, ini etil. 2,2, ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 4. 2,3,4,4. Karena 4 ini maka tetra. Nama cabangnya metil, karena ini CH3, CH3, heptana. Kenapa heptana? Jumlah atom C-nya 7. Begitu. Kemudian contoh yang kelima. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini yang dikurung? Maka yang dikurung ini kita rubah strukturnya menjadi seperti ini. Ini CH3 tetap, ini CH2 dua kali, berarti ada 2 CH2-nya. Ya. Yang ini berarti diganti dengan yang 2 ini. Kemudian CH, CH3, berarti CH yang ini, CH3-nya ke bawah. Kemudian CH3 3 kali ini. CH3-nya 3 kali, 1, 2, 3. Nah kalau sudah seperti ini persis seperti tadi, kita beri nomor. Jadi nomornya dari kanan ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Namanya adalah 2,2,3 trimetil heksana. Kenapa heksana? Karena 6. Kenapa tri? Karena jumlah cabangnya ada 3. Karena apa metil? Karena CH3. Seperti itu. Sekarang contoh yang lain yaitu penulisan struktur alkana dari nama alkana. Contoh pertama, tulislah rumus struktur untuk 2,2,3 trimetil heptana. Kalau contoh yang tadi di atas itu dari nama ke struktur. Sekarang dari struktur ke nama. Sekarang ini adalah dari kita diminta menuliskan struktur dari nama. Sebaliknya ya, dibalik yang tadi. Maka jawaban pertama adalah kita harus menuliskan rantai induknya heptana.
heptana ini ada 7 atom C-nya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi heptana 7. Kemudian kita beri cabang nomor 2, nomor 3 ada metil. Jadi nomor 2 ini ada metil, nomor 3 ada metil, ya. Baru setelah ini kita lengkapi dengan jumlah atom H. Jadi kalau garisnya 1 seperti ini maka hanya tambah 3. Kalau garisnya sudah 4 seperti ini tidak ada H. Kalau garisnya 3 seperti ini maka hanya 1. Kalau garisnya 2 seperti ini maka di sini cantolkan H2 dan seterusnya. Jadi supaya jadi 4. Kalau garisnya 1 tambah 3, kalau garisnya 2 seperti ini kiri kanan tambah hanya 2 ya. Pokoknya supaya jadi 4. Kalau sudah 4 seperti ini tidak perlu ada atom H. Contoh yang kedua, penulisan struktur dari nama. Tulislah rumus struktur dari 3 etil 2,3,4 trimetil nonana. Kita mulai dari ujung ini nonana. Nonana di deret homolog itu jumlah atom C-nya 8 ya. Oh, maaf 9. Oktana ber-8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nomor 3 ada etil. Kita taruh cabang ini. Nomor 3 ada etil. 3 itu ada etil yang ini. Nomor 2 ada 3, nomor 4 metil. Nomor 2, 3, 4 metil. Baru lengkapi dengan H seperti yang tadi. Jadi ingat ini garisnya 1 hanya 3. Ini garisnya 1, 2, 3 maka hanya 1. Ini sudah 4 tidak ada H. Ini 3 garisnya 1, 2, 3 maka dilengkapi H. Ini 2 maka hanya 2 supaya jadi 4 seterusnya. Jadi gitu ya. Tidak terlampau susah ya ketimbang dari struktur ke nama itu lebih susah. Sekarang contoh yang ketiga, masih kaitannya dengan tata nama, yaitu dengan modal 2 tadi, kita bisa mengidentifikasi apakah suatu penamaan itu benar atau tidak. Jadi caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita identifikasi sesuai dengan aturan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masukkan contoh berikut. Identifikasi nama alkana berikut apakah sudah benar atau salah. Yang pertama 4 metil pentana. Yang kedua 2 etil 2 metil heksa. Menurut kalian ini benar apa tidak? Kita bisa identifikasi caranya. Caranya adalah kita pertama menuliskan struktur dari nama yang diberikan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Pentana, nomor 4-nya ada metil. Nah, setelah ini ditulis, maka kita lupakan urutan penomoran ini. Kita buat penomoran yang baru sesuai dengan aturannya. Kan aturannya adalah penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kalau ini jauh ini jauh. Jadi ini nomor yang benar ini. Ini nomor benar. Maka setelah ini benar, kita berikan nama. Namanya 2 metil pentana. Jadi 2 metil. Kalau tadi soalnya 4 metil. Ini 2 metil. Maka kita yang benar 2 metil pentana. Kenapa yang atas ini salah? Yang atas ini salah karena tidak mengikuti aturan penomoran. Ini dimulai dari yang jauh ini, jauh dari cabang. Sementara ini harus mulai dari yang dekat dengan cabang. Seperti itu ya. Jadi ini berarti yang benar itu adalah 2 metil pentana. Penamaan ini dikatakan kurang tepat. Seperti itu. Yang kedua tadi, 2 etil 2 metil heksana. Kita tulis strukturnya. Sama, jadi nih cabangnya. Jadi ini penulisan strukturnya. Jadi 2 etil, 2 metil heksana, 6 ya. Jadi itu 2, 3, 4, 5, 6. 2 etil, ini yang atasnya 2 metil. Nah setelah nomor ini, maka kita buat yang baru. Yang baru, sesuai dengan aturan. Lupakan yang ini. Jadi kita lupakan, tak taunya penomorannya dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau atas kan 6. 6 rantai induknya. Kalau yang bawah ini 7. Berarti yang ini itu salah dari arah penomorannya salah. Salah dalam menentukan rantai induk. Jadi yang benar itu yang bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah setelah itu baru kita berikan nama. Namanya 3,3 dimetil heptana. Jadi ini 3, ini metil, ini 3 ya. Heptana kenapa? Karena dia 7. Berarti nama yang 2 etil 2 metil heksana ini masih kurang tepat. Nah, kenapa dia kurang tepat? Karena salah dari penomorannya. Seperti itu ya. Jadi yang benar adalah 3,3 dimetil
heptana. Oke. Nah, supaya kalian bisa paham, ini bisa dicoba. Ada 3 latihan. Latihan pertama, kedua, ketiga. Jadi latihan pertama mewakili model pertama tadi, latihan yang nomor 2 mewakili contoh yang kedua, penulisan struktur, nomor 3 ini mewakili contoh yang ketiga, benar apa tidak, sama mengidentifikasi tadi. Oke. Mari kita lanjutkan ke isomer pada alkana. Apa itu isomer? Isomer adalah dua molekul atau lebih yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Saya contohkan, tulislah jumlah isomer dari alkana yang memiliki rumus molekul C4H10. Isomer itu begini. Jadi kita diminta dalam soal ini menuliskan atau membuat struktur yang C-nya 4 hanya 10. Terserah bagaimanapun struktur itu, yang penting C-nya 4 hanya 10 ya. Maka jawabannya adalah kita tulis C4H10 seperti ini dulu yang pertama. Jadi 1, 2, 3, 4 lurus. CH3, CH2, CH2, CH3. Yang kedua adalah seperti ini. CH3, ini masih C-nya 4. Pokoknya buat yang C-nya 4 hanya 10. Yang ketiga seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita beri nama supaya tidak keliru. Karena mata terkadang banyak bisa dibohongi kalau mata. Tapi kalau nama ini mungkin tidak. Ini namanya N-butana. Yang kedua ini namanya 2-metil propana. Yang ketiga, ini N-butana. Nah, ini sama. Berarti sama ini. Karena dia sama, maka diambil satu. Tidak boleh diambil dua-duanya. Jadi, ini sama ini diambil. Yang N-butana sama 2-metil propana. Maka jumlah isomer dari C4H10 itu adalah 2 isomer, yaitu yang tadi ya, yang ini, yang N-butana sama 2-metil propana. Oke. Contoh yang kedua. Jumlah isomer dari C5H12 adalah titik-titik. Berapa jumlahnya? Sama caranya. Tulis dulu seperti ini. Ini. Kita gambar, ini kemungkinan pertama. Yang kedua seperti ini, dia bercabang. Jadi tetap C-nya 5. Sama, C-nya 5. Hanya juga 12. Kalau dihitung 3 tambah 3 tambah 3 kan 9. Tambah 1, 10 ditambah 2, 12. Ini sama. 3 tambah 3 ini 6. Ditambah dengan 6, 2 tambah 2 tambah 2 kan 6. 6 tambah 6 juga 12. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiganya adalah kita gambar seperti ini. Ini dengan ini kelihatan berbeda. Kemungkinan berikutnya adalah seperti ini. Nah, kemungkinan yang berikutnya adalah seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ini jadi, 5 kemungkinan ini, baru kita beri nama. Harus tepat namanya. Ini yang pertama namanya adalah N-pentana, karena dia lurus. Yang kedua, ini 2 metil butana. Jadi dari 1, 2, 3, 4 butana. Ini sama. Dan ini 1 dari sini dia penomorannya. Kelihatannya berbeda tapi padahal dia sama. Ini juga 2 metil butana. Yang ini 2 metil butana juga. Kok bisa? Iya, dari sini penomoran 1, 2, 3, 4. Jadi ini kelihatan yang 3 ini berbeda tapi sebenarnya satu molekul. Ya, satu yang sama. Nah, yang ini namanya 2,2, 2,2 dimetil propana. Jadi kita yang sama ini ambil satu. Berarti ambil N-pentana, 2 metil butana sama 2,2 dimetil propana. Jadi jumlah isomernya adalah 3 ya, seperti itu. Jadi ada 3 isomer. Nah, kalian bisa mencoba tentang isomer ini ya. Tulislah semua isomer dari alkana dengan rumus molekul C6H12. Yang kedua nanti tulislah semua isomer dari 2 metil heksana. Oke, dicoba. Sifat fisika alkana. Materi berikutnya adalah sifat fisika alkana. Yang diambil di sini adalah khusus untuk titik didih ya, titik didih alkana. Aturannya adalah yang pertama, semakin banyak jumlah atom C-nya pada alkana, maka titik didihnya makin tinggi. Aturan pertama. Yang kedua, jika jumlah atom C-nya sama, maka alkana bercabang memiliki titik didih yang lebih rendah.
Kemudian yang ketiga, semakin banyak jumlah cabang pada alkana maka didihnya makin rendah. Jadi ada 3 aturan, ya. Ini dipakai untuk menentukan titik didih ya, salah satu sifat fisik alkana. Contohnya adalah seperti ini. Mana yang memiliki titik didih yang lebih tinggi, pentana atau butana? Yang kedua, 2-metilpropana atau N-butana. Penyelesaiannya. Yang pertama pentana atau butana. Di sini pentana C-nya 5, butana C-nya 4. C-nya 5, butana C-nya 4. Maka jawabannya adalah aturan pertama tadi. Yang memiliki jumlah atom C lebih banyak, lebih tinggi. Maka jawabannya adalah pentana. Nah ini 2-metilpropana dengan N-butana. Jumlah atom C-nya sama. Jadi propana itu 3 ditambah metil, 4. N-butana ini adalah 4 juga. Nah kalau seperti ini pakai aturan di bawahnya. Kita gambar strukturnya. Ini ada cabangnya, ini lurus. Ya. Jadi aturannya alkana yang memiliki cabang, memiliki titik didih yang lebih rendah daripada tidak bercabang. Berarti yang lebih tinggi adalah N-butana. Jadi ini yang lebih tinggi titik didihnya. Seperti itu. Nah, nanti bisa dicoba latihan 4, mana yang lebih tinggi, caranya sama dengan yang tadi itu ya. Kegunaan alkana. Yang pertama adalah alkana dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti minyak tanah, bensin, solar, dan sebagainya. Yang kedua dapat digunakan sebagai pelarut non-polar. Kemudian yang ketiga lilin digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian yang aspal dapat digunakan sebagai pengerasan jalan. Ya. Baik, itu saja materi dari hidrokarbon sampai alkana. Cukup sampai di sini, nanti kita ketemu di materi selanjutnya yaitu alkena dan alkona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.